tidak bisa diakses karena fiturnya terkunci kecuali bagi yang upgrade yang mau membayar gitu ya. Yang kedua adalah layanan WordPress yang dirilis di situs wordpress.org. Nah, itu situsnya dipersilakan untuk di-download atau diunduh filenya, file softwarenya. Dan nanti mungkin kita akan coba praktek juga untuk instalasi di localhost ya. Atau sudah ya? Di localhost sudah pernah instalasi belum kelas ini? Belum ya? Belum, Pak. Belum. Nanti di kesempatan yang akan datang kita coba instalasi. Sekarang ini mumpung lagi online dan ada ininya fasilitasnya, kita akan coba praktek menginstal di stack panel dan di Flash ya, di Flash dan stack panel. Nah, nanti untuk perinciannya penggunaan hosting, tadi saya sebenarnya di video yang tadi yang barusan sambil menunggu diputar itu pelatihan instalasi juga yang pernah saya selenggarakan April 2022. Nah, itu mempraktikkan instalasi di cPanel. Jadi sebagai pelengkap ya, kita kan ada cPanel, ada Flash, ada Direct Admin, dan yang terakhir ada Stack Panel. Nah, saat ini yang ready, yang tersedia di akun saya adalah Stack Panel dan Flash. Ya, Stack Panel dan Flash. Kita akan coba lihat. Saya akan share screen. Tunggu sebentar. Indosiar. Mohon ditunggu sebentar. Baik, Pak. Oh ini sudah. Oke, ini saya tunjukkan yang pertama adalah, oh maaf, bentar, saya salah share, jangan pakai ini, karena suka error. Gimana nih? Lupa sih. Ini ya. Yang sudah ada di tampilan layar ini sudah terlihat kah? Sudah, Pak. Sudah ya. Ya, ini tampilan panel dari panel hosting Flash ya. Panel hosting Flash. Kita akan coba instalasi. Pertama saya ingin jelaskan atau perkenalkan beberapa fiturnya. Yang pertama di sini di atas ada website dan domain yang dilihat ini, di sini ada beberapa website saya instalasi di sini. Nah, yang aktif adalah situs ada situs errahma.id tapi sudah dipindah. Kemudian study corner, ada cyber.web.id. Jadi ini contoh ya domain-domain yang di add-on. Di sini ada tulisan add-on ditambahkan. Setelah ditambah nanti dia bisa dilakukan instalasi. Jadi tergantung fitur dan layanannya. Nah, ini sudah ada beberapa. Mungkin saya ini dia. Yang ini kita akan buat subdomain. Nah, subdomain teman-teman yang kalau buat WordPress itu ada dikasih subdomain. Nah, sekarang ini saya buatkan subdomain secara manual ya dari panel Flash. Jadi kalau di WordPress kan kita udah otomatis. Nah, ini situ domainnya onebio.myid. Di sini kita akan coba buat subdomain
WordPress .onebiomyid. Jadi alamatnya ini nanti wordpress.onebiomyid, ya, nama situsnya ini ya. Ekstensi domainnya .my.id, nama domainnya OneBio atau satu bio. Nama subdomainnya adalah WordPress. Nah, ini jangan ketukar ya. Harus paham nih yang awal, kalau kurang memperhatikan atau belum paham banget harus diulang-ulang nih pemahaman dasarnya. Nah, kemudian ada namanya di sini dokumen root. Dokumen root adalah tempat kita menyimpan instalasi. Ya, tempat kita menyimpan instalasi atau menempatkan folder. Ya, kalau kita mau menginstal software atau menginstal sesuatu di komputer kita, biasa kita memilih di folder mana nih? Diarahkan biasanya di folder C dulu. Ya, di drive C, kemudian di foldernya biasanya ada program files, Windows gitu ya. Kalau di laptop biasanya itu. Nah, ini kita milih namanya apa? Di sini sudah dibuatkan format WordPress. Dokumen rootnya, maksudnya dokumen rootnya dibuatkan sama dengan nama subdomain atau nama situs yang akan dibuat. Memang disarankan supaya tidak tertukar dan tidak bingung mencari folder-foldernya, disarankan buat nama yang sama. Bisa juga sih diganti gitu ya, misalkan di sini jadi WP aja gitu. Tapi nanti takutnya bingung. Jadi biarkan kita ikutin format yang sama. Kita oke. Di sini kalau sudah diperhatikan baik-baik, sudah sesuai, kita oke. Maka sudah ada subdomain wordpress.mybio.id. Nah, ini proses konfigurasinya. Sudah selesai semua, sudah masuk dalam domain, sudah ada direktorinya, sudah dibuat dan sudah siap diakses. Nah, langsung diakses. Di panel tes ini langsung muncul ya seperti ini. Oh, sebentar, ini ada kendala kayaknya. OneBioMyID-nya jalan nggak ya? Sebentar, saya cek situsnya dulu. Oh, maaf, situsnya ternyata domainnya sudah tidak aktif. Ya, di sini ada keterangan DNS settingnya itu mengalami problem, tidak berhasil disambungkan. Nah, berarti gagal karena memang domainnya ternyata ini sudah habis alias belum diperpanjang, atau ada kemungkinan domainnya, name servernya berubah atau pindah. Ya, maka ini meskipun sudah dibuat direktori tapi tidak mungkin bisa diakses dari luar atau tidak bisa muncul di internet ya, karena tidak tersambung. Di sini tulisannya tidak tersambung, DNS-nya harus diperbaiki gitu ya. Nah, ini contoh kasus kegagalan atau salah. Kita coba buat lagi subdomain yang ada. Nah, ini aja deh, study corner. Karena ini aktif ya saya pakai. Saya coba buat di sini wp, gitu aja deh. wp.studycorner.myid. Nama domainnya study corner, ekstensi domainnya .my.id, nama subdomainnya wp. Ya, kita oke langsung. Sudah dikonfigurasi, sudah down semua bisa, dan tidak ada keterangan errornya. Berarti ini bisa dilakukan kenapa? Sebentar, ini kayaknya ada apa, nggak boleh buat subdomain ya? Sebentar, ini saya cek dulu nih. Oh, ini yang lama. Nggak bisa buat subdomain, Masya Allah. Oke, kita skip. Sekali lagi mohon maaf. Saya buat ini aja.
Kita langsung, itu contoh buatnya ya. Kalau settingannya sudah betul atau tidak masalah, biasanya langsung jadi. Ini kita tinggalkan. Jadi saya memberikan contoh yang error, yang gagal. Nah, kita lihat menu-menu lainnya. Jadi nggak perlu bikin subdomain dulu. Kita langsung install saja di tempat atau di directory yang ada, gitu ya. Nah, cara installnya ini kalau kita lihat di panel sebelah kiri, ada muncul WordPress dan Softaculous. Ya, bagian kiri sebelah bawah ada WordPress dan Softaculous. Nah, ini salah satu keunggulan dan keutamaan WordPress. Ya, padahal WordPress itu hanya salah satu CMS yang ada. Ya, WordPress yang ditampilkan di sini karena banyak penggunanya, karena favorit. Sehingga si penyedia Flash ini merasa perlu untuk menampilkan WordPress di depan. Ya. Padahal sudah ada Softaculous. Nah, saya sudah pernah jelaskan ya, Softaculous dan Fantastico itu adalah kumpulan CMS. Kita lihat ini, kita klik. Di sini ada kumpulan, ada sekitar 300, seingat saya. 300. Nah, mau nginstal apa nih? Sudah ada semuanya. Nah, ini contoh, mau nginstal WordPress, Joomla, ini nama-nama CMS nih ya. Nah, di sini kita lihat ada WordPress, salah satu jenis CMS atau software blog. Nah, untuk jenis blog saja sudah ada berapa nih? Ada Pubfana, Serendipity, Clear, B2 Evolution, Sitepad, dan seterusnya. Jadi WordPress hanya salah satu dari sekian banyak blog. Kemudian ada lagi portal, CMS portal, atau kita sebutnya magazine, ya, atau ya portal lah ya, magazine. Joomla, kemudian ada Drupal yang terkenal, dan lain-lain. Ada banyak tuh ya. Kita lihat satu-satu deh, biar nambah wawasan nih. Portal ada banyak. Kemudian ada web forum. Kita kalau mau buat forum tinggal pilih salah satu kemudian diinstal. Ada image gallery buat nampilin portofolio, foto-foto. Ada wiki. Ada medsos. Jadi teman-teman untuk buat medsos itu gampang ya, tinggal beberapa kali klik langsung jadi. Ada situs periklanan, ada kalender, ada game, ada email, ada website polling atau survei, ada manajemen proyek, ada e-commerce atau toko online. Sekian banyak. Nah, ini ada sebagiannya ada yang berbayar ya, nggak semuanya gratis. Ada situs kantor, manajemen perkantoran, ERP, Enterprise Resource Planning. Kemudian ada buku tamu, ada buat customer service atau helpdesk, kiriman tiket. Ada framework yang dikenal, Laravel dan CI yang sekarang lagi populer dan paling banyak digunakan. Ada LMS atau e-learning. Ada situs untuk mengelola database. Ada situs untuk bikin podcast generator, situs musik, situs video seperti semisal YouTube. Situs jejakan, seperti ini contohnya apa ya? RSS sih, kalau orang udah kenal mah tahu ya, buat bikin langganan jejakan. Dan situs-situs lain ya, ini yang dipakai di kampus nih, Slims misalkan, itu katalog online perpustakaan. Kemudian ada OJS, ini dunia perjurnalan yang dikenal oleh para dosen, dan setiap mahasiswa sekarang diwajibkan untuk mengakses e-jurnal ini atau OJS, dan lain-lain sebagainya ya. Jadi ada ya kurang lebih 300 lah. Si WordPress ini hanya salah satu. Jadi sebetulnya ketika sudah disediakan Softaculous, kalau mau install WordPress ya tinggal masuk aja. Bahkan dia udah paling depan. Sudah paling depan dia muncul.
karena paling populer tuh ya, tinggal install aja, tinggal diklik ini install. Nah, tapi karena dia saking populernya untuk memudahkan, untuk memanjakan user, untuk dan segala macam pertimbangan lah yang namanya favorit gitu ya, dia dimunculkan di depan. Jadi dia tidak harus masuk ke Softaculous, kita bisa langsung install WordPress di sini. Langsung aja klik, semacam shortcut gitu ya. Tapi ini bukan sekedar shortcut karena beda ya. Ini namanya WordPress Toolkit atau WP Toolkit yang sengaja disediakan, dibuat khusus. Kalau Softaculous itu yang merancang si perusahaan Softaculous, dia untuk membuat WordPress dimasukkan ke dalamnya. Nah, di sebelah kanan boleh lihat juga ada WordPress Manager dari Softaculous dan ada WordPress WP Toolkit ya yang saya sorot. Jadi ada dua, sama-sama untuk bikin WordPress dan sama-sama untuk menginstalasi WordPress dan mengelola WordPress. Itu keutamaan dan keunggulan WordPress sampai seperti itu. Nah, sekarang saya mau coba melakukan instalasi WordPress. Ini WP Toolkit ya kelihatannya ya. Nah, kalau dari WP Toolkit kita klik installnya ini. Kalau Softaculous tadi kita pilih dulu mau pakai CMS yang mana. Ya, kita coba pakai WP Toolkit. Kita klik install. Kemudian di sini yang aktif situsnya Studi Corner. Kemudian di sini kita buat folder atau subdirectory WordPress. Ya, ini kayak kita bikin folder dan subfolder, new folder kalau di laptop tuh ya, new folder. Nah, di sini kita kasih nama kelas WordPress. Nah, mau isi plugin apa aja. Ini biar sekalian ya, WordPress klasiknya. Kemudian di sini saya mau pakai bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Kemana ini? Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Oh, ada bahasa Jawa nih. Oh, bahasa Melayu. Nah, versi WordPress-nya ini bisa kita pilih. Kemudian ini database-nya. Nah, buat lakukan instalasi. Tapi ini udah disediain ya. Nah, kalau untuk memudahkan supaya ingat, misalkan di sini saya kasih nama aja. Oh, ini username. Kalau username jangan diganti deh sebaiknya. Username jangan diganti. Kita coba admin 123. Ini aja. Kemudian kita install. Klik install. Dan cukup menunggu, nih lihat ada progresnya di sebelah kiri bawah. Biasanya nggak nyampe 1 menit. Ya, atau hanya beberapa detik. Ini kalau agak lambat, berarti jaringan internetnya biasanya. Atau ada kemungkinan servernya lagi gangguan. Ya. Ini cara nginstalnya. Loh, kok nggak bergerak? Nah, sudah. Ya, ternyata error lagi, saudara-saudara. Ini kayaknya ada sesuatu nih. Error lagi ya. Harusnya langsung berhasil dan ada tersedia di sini. Caranya cuma gitu aja. Ini hostingnya karena sudah lama tidak saya buka, saya nggak tahu nih, harus dibetulin dulu kayak ini. Itu ya, banyak peringatan-peringatan. Ya, intinya caranya begitu saja. Dan harusnya sudah berhasil. Atau kita coba pakai Softaculous. Kita install dari sini. Kemudian kita install di
Study corner, latihan. Nah, ini lebih enak nih tampilannya. Admin, passwordnya password 123. Oh, maaf, sebentar. Apa tuh Pak? Admin 123 aja. Admin 123. Kemudian ini email kita yang kita pakai. Kemudian bahasanya Indonesia. Plugin yang mau diinstal bawaannya, saya biasa pakai Classic Editor karena orang jadul ya. Kalau orang yang zaman now biasanya nggak pakai klasik-klasikan. Kemudian ini deh, ya. Nah, ininya juga nggak usah diisi, nggak apa-apa nih. Ini tadi nih database-nya, nggak usah diisi. Nah, ini pilih template-nya, bisa dipilih sekarang, bisa dipilih nanti. Ya, kita sambil pilih sekarang deh nih. Nih, select temp, yes. Kemudian nanti di sini laporannya kita kasih ke email mana, laporan instalasinya, data-datanya. Kita klik install, kita tunggu beberapa detik saja untuk instalasinya. Kalau ini berhasil, berarti tadi yang kemungkinan error adalah lisensi WP Toolkit-nya. Ya, mungkin belum diperpanjang atau belum diupdate WP Toolkit-nya. Tidak sampai 1 menit biasanya. Lama ya. Agak lambat. Oh, di sini ada keterangannya. 3 sampai 4 menit. Tapi saya kalau nginstal biasanya nggak sampai semenit sih. 3 sampai 4 menit standarnya. Tergantung akses internet kita dan khususnya servernya ya, akses servernya. Karena ini sudah diklik perintahnya berarti sudah ada di sana. Kalau akses internet kan berarti meskipun ini internet terputus dia sudah jalan di sana perintahnya. Lama sekali, lama sekali, lama sekali. Oke, sekali lagi yang belum mengisi daftar hadir bisa diisi daftar hadirnya di kolom chat sambil menunggu proses instalasi. Wah, ini banyak gangguan ini. Tumben nih. Sudah. Oke, sudah beres. Congratulations, the software was installed. Berarti softwarenya sudah diinstal dan ini alamat aksesnya. Nah, sudah terinstall. Ya, sudah terinstall. Itu apa mau bertanya? Ada yang mau bertanya bukan? Tunggu dulu sebentar ya. Ini kita coba akses, kita klik. Sudah langsung jadi. Nah, tuh sudah template tadi kita sudah pilih kan? Udah langsung jadi tuh WordPress-nya. Belum kelihatan ya? Oh, maaf. Tampilannya harus di... Ini sharingnya tadi salah ya, bukan yang itu. Bentar. Jadi nggak kelihatan.
sharingnya yang ini harusnya entire. Nah, ini tampilannya. Nah, ini tampilannya, situsnya. Nah, kalau ini balik ke sini, kalau mau ke dashboardnya gimana? Dashboardnya, nah dashboardnya kita klik yang ini, kita akan dibawa ke WP admin. Jadi nah ini untuk WordPress, dia punya struktur baku, struktur default. Kalau mau mengaksesnya, maka kita klik WP admin. Nah ini udah langsung auto login ya, karena ini tersimpan user dan password di portfolio dan langsung sambungkan. Ya. Tapi kalau tidak login, maaf ini saya logout dulu sebentar. Nah, bagaimana cara kita loginnya? Setelah kita tahu situsnya, nah ini saya logout dulu, maaf ya. Nah ini tampilannya begini nanti. Nah situsnya kan seperti ini, study corner, my ID, gathering latihan. Kita mau masuk ke adminnya, WP admin, WP street admin. Kita masuk ke sini, kemudian tadi passwordnya admin 123 ya. Kita masuk, maka akan masuk. Nah seperti ini. Menginstalnya tadi ya paling lama 3 menit lah, paling lama 3 menit, dan dia sudah jadi. Kemudian semua menunya sebelah kiri ini bisa, kalau di wordpress.com kan ini kekunci ya. Nah ini kita bisa melakukan banyak hal, nah, bisa menambah sekian banyak tampilan. Nah, tampilannya juga bebas ya, kita mau apa, misalkan mau buat situs apa ya, terserah, tampilannya bisa kita atur sendiri. Ini yang paling populer, kemudian ini yang paling favorit, yang paling terbaru, situs-situs yang baru update, template yang baru update atau baru dirilis, jadi belum banyak digunakan. Kalau yang ini yang populer, yang paling banyak digunakan. Oh, ini kelihatan jumlahnya ya, 5.975 template yang tersedia di sini. Itu semuanya bisa kita pakai. Beda kalau di wordpress.com kita nggak bisa pakai. Ini semuanya bisa dipakai. Ya, ribuan template yang semuanya bisa dipakai sesuka hati. Dan ini yang terbaru 11.000. Oh lebih banyak ya? Oh, populer itu yang paling banyak digunakan, bukan keseluruhannya ya. Yang terbarunya berarti yang sudah melakukan update 11.000. Berarti ini totalnya belasan ribu atau puluhan ribu. Ya, contoh nih, saya mau ganti ke situsnya di sini nih, Elite News, nah, misalkan ya. Ini sekilas saja, nanti kita ada materi khusus tentang hal ini. Ini sekilas aja bahwa kita bisa ganti-ganti semuanya, tinggal kita klik pasang, nggak ada yang diblokir, nggak ada yang harus bayar. Ya, ada belasan ribu tampilan atau puluhan ribu tampilan yang bisa kita pilih. Nah, masing-masing tampilan ini nanti ada yang perlu upgrade ya. Mayoritasnya membutuhkan upgrade. Mayoritas itu mungkin kalau 20.000, mungkin 15.000-nya kalau mau bagus harus upgrade. Nah, tapi ada juga yang 5.000 template tampilan yang nggak harus upgrade sudah bagus. Dan itu juga cukup banyak ya. Itu contoh. Begitu juga plugin-nya bisa kita tambah sesuka hati. Bebas. Berbeda dengan yang lain-lain atau yang lain-lain yang apa? Yang numpang di wordpress.com. Nah, itu contoh ya. Jadi sudah seperti ini. Kita lihat tadi tampilan temanya apa sudah ganti atau belum. Nah, kalau mau ganti misalkan ini ya, dari yang sekarang
diganti, tinggal gitu diaktifkan. Nah ini kita koleksi dulu nih beberapa template-nya, ngambil. Ini harus ada demo import. Saya nggak bisa simulasikan terlalu lama. Intinya kita bisa tambah sekian banyak dan bebas, ya. Oke, ini instalasi menggunakan Softaculous yang kalau dia ada di cPanel, mau di Flash, mau di Direct Admin, kalau udah Softaculous tampilannya masih kayak gini. Ya, nanti ada overview-nya dan ada yang sudah pernah diinstal di sini, ya. Sekali lagi, WordPress hanya salah satu dari ratusan software atau CMS yang biasa digunakan oleh webmaster, dan dia jadi paling populer. Menginstalnya tidak sulit. Ini cara menginstal yang pertama ya, menggunakan software khusus seperti Softaculous atau WP Toolkit tadi ya, tapi yang WP Toolkitnya kan gagal tadi. Cara yang kedua adalah kita harus atau misalkan di hosting kita ini tidak ada Softaculous-nya, karena ini kan dia bayar juga, ada lisensinya. Nah, gimana kalau nggak ada Softaculous-nya? Kita ngedownload software dari apa tuh? Ini WordPress.org gini ya. Dari WordPress.org. Maaf. Nah, kemudian kita download. Nah, setelah di-download filenya kita upload di file manager kita. Nah, tampilan file manager ini kurang lebih sama dengan, bentar, ini error ini. Sama dengan Windows Explorer. Nah, kalau teman-teman buka ini misalkan ya, nah kayak gini. Nah, kan kayak gini nih. Nah, ini kan manajemen file dan folder ya. Kita punya, ada maaf. Nah, ini contoh. Jadi contoh seperti ini. Agak susah nih sebentar. Saya stop sharing dulu, maaf. Maaf. Ada gangguan. Ini baru 17 orang yang mengisi daftar hadir. Oke, cara yang kedua adalah mengupload melalui ini error, jadi saya lewat dulu ya. Sekarang kita akan menginstalasi melalui stack panel. Nah, apa itu stack panel? Nah, stack panel itu tampilannya, saya share lagi ya. Stack panel tampilannya adalah seperti ini. Wah, ini pada kirim-kirim apa ini, lope-lope. Kirim ini dong, kirim gift dong, cendol. Ada nggak cendol? Itu GIF, Pak. Kirim koin, Pak. Yang ada dolar-dolarnya dong. Nanti itu dolar, Pak. Oh, dolar ya. Baru tahu nih ada rame-ramenya juga. Oke, ini tampilannya. Muncul nggak? Sebentar. Ini stack panel, mana stack panel? Nah, ini stack panel. Tampilan stack panel. Alamatnya saat ini di panel.cyberweb.id. Tampilannya seperti ini. Ini agak mirip dengan cPanel ya. Model seperti ini agak mirip template-nya dengan cPanel. Kalau Flash itu tadi tampilannya nggak modern, nggak apa. User interface-nya grafisnya kurang menarik, kurang bagus, nggak ada ikonnya, nggak ada
Nah, ini saya kenalin sedikit, ini stack panel mungkin yang udah pernah lihat di YouTube saya atau YouTube-nya Cyberweb atau sudah subscribe. Seperti ini tampilannya, cuma ini yang warna terang, yang pernah didemokan itu yang gelap. Ini bisa digeser-geser, tergantung yang paling sering digunakan mana. Ya, kemudian gimana cara nginstal WordPress-nya? Nah, instalasi WordPress-nya ada di, dia nggak pakai Softacolous, dia punya one click install, terdiri sekarang ada 80 software di sini. Ya, kita lihat yang paling populer apa sih? Karena ini susunan alfabetik ya. Yang paling populer adalah WordPress tetap ya. Karena orang di mana-mana pakai WordPress. Nah, cara nginstalnya ya kita gini, tinggal nginstal. Ada sedikit perbedaan, maaf, saya mau buat subdomain dulu ya. Saya mau buat subdomain dulu, karena tadi yang tadi kan gagal ya. Saya mau buat subdomain dulu. Nah, subdomainnya ada di, saya coba pakai green hosting, my profile biz id. Nama domainnya my profile, ekstensinya biz id. Saya coba buat subdomain WordPress. Dokumen rootnya, nah ini munculnya begini dokumen rootnya. Alamat foldernya nih ya. Saya rapihkan menjadi, tadi ya disarankan kalau directory atau root disarankan untuk sama supaya nanti nggak bingung pas nyari my profile ini aja deh. Nah, ini nama rootnya. Kita buat wordpress.myprofile.bizid. Kita buat. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini ada beberapa subdomain yang sudah pernah dibuat tuh. RDM, LMS, client, domain, ada domain utamanya. Nah, ini yang baru kita buat ya. Nah, domain, perhatikan domain will point to, disimpan di alamatnya ini. Ini alamatnya disebutnya local hostnya nih. Ya, web hostingnya alamatnya di mana? Directory web hosting. Nah, ini ada di mana sih tempatnya? Pertama, yang ini, bagian ini adalah alamat hostingnya. Ya, maaf, directory hostingnya. Kemudian di sini foldernya, folder tempat kita menyimpan subdomainnya. Oke, yang penting udah kita ingat wordpress.myprofile. Nah, kita sekarang akan melakukan instalasi pada subdomain yang tadi. Ya, di subdomain yang tadi kita instalasi WordPress. Caranya kita ke tempat WordPress-nya. Nah, perbedaannya kalau di stack panel itu nginstalnya itu nggak jadi. Ya, kalau yang tadi kan masih ingat ya, yang Flash tadi, setelah diinstal dia sudah bisa login, dia sudah ada ngisi-ngisi apa, ngisi database, username kayak gitu ya. Pas baru klik install. Kalau di stack panel itu nginstal itu kayak ngupload doang, kayak running, upload, running atau apa itu? Kalau kita mau nginstal kan kita ngedownload software misalkan, terus kita klik 2 kali run administrator atau kita klik 2 kali ya untuk menjalankan perintah. Setelah itu baru ada isian-isian. Nah, kurang lebih sama dengan yang seperti itu. Jadi kalau cPanel dan Flash itu dia ngisi dulu baru diperintah install. Kalau ini enggak. Nah, ini yang tadi kita mau simpan. Ini kalau mau ada directory tambahan pakai subdirectory atau root tambahan, folder tambahan. Tapi kita kosongkan karena kita mau installnya di depan ya, di depan subdomain WordPress my profile. Kita install, kita lihat ini proses instalasinya langsung, tidak ngisi-ngisi usernya apa, passwordnya apa, karena ngupload doang ya. Kalau di stack panel tuh dia ngupload doang. Setelah ngupload baru kita install. Seperti kalau kita lagi buat akun di wordpress.com awal. Ya, ini contoh WordPress
nggak kebuka ya. Oh iya, sharingnya harus diubah. Entire lagi. Nah, udah kelihatan ya. Jadi baru kayak seperti kita baru buat akun di wordpress.com nih. Kita buat username-nya dulu di sini. Jadi udah diinstal dulu baru bikin username. Kalau yang tadi kan enggak ya. Masukin dulu data, pas klik install nunggu 3 sampai 4 menit terus langsung jadi. Nah, kalau nginstal di localhost juga kayak gini. Kelas WordPress. Nama pengguna admin 123. Setujui. Nah, ininya nama email saya aja. Ini halangi mesin pencari atau enggak? Kita nggak usah halangin. Kita klik install. Nah, jadi instalasi yang pertama itu adalah mengupload atau memindahkan ini lebih cepat karena servernya mungkin ya. Baru kita masuk dan kita sudah ada di wordpress.myprofile.biz.id. Nah, tuh. Gimana sih tampilannya? Tampilannya adalah ya seperti ini. Tampilan awal. Tuh. Tadi nggak lihat temanya ya. Ini tema terbaru kayaknya nih dipilihin dari si WordPress-nya. Nah, kita ganti-ganti lagi. Ini kalau dalam keadaan login, ada panel di atasnya. Kita bisa masuk langsung ke dashboard. Nah, perbedaan yang berikutnya kalau di stack panel, kalau yang tadi kan milih dulu nih mau plugin klasik atau apa, biasanya bawaannya Hello Dolly kalau yang umum. Kemudian milih mau plugin apa. Nah, plugin kalau di sini nggak ada, nggak muncul. Karena belum diinstal. Kalau yang umumnya itu sudah ada Hello Dolly biasanya di awal ini sebagai postingan pertama. Nah, kalau di sini nggak ada, tapi ada satu hal yang membedakan. Di stack panel itu WordPress-nya sudah tertanam stack KC. Di samping pojok kiri bawah nih ada stack KC. Dan dia memunculkan satu fitur di bagian atas namanya Purge KC atau Purge KC. Ya. Ini bawaan dari stack panel. Jadi WordPress yang menggunakan stack panel biasanya muncul ini. Kalau tidak mau dipakai harus dinonaktifkan. Nah, klik saja nonaktif atau disable. Maka akan hilang tuh fiturnya. Nah, ini fitur apa sih? Ini fitur keunggulan dari stack panel karena dia menggunakan global CDN. Saya udah pernah jelasin kalau nggak salah ya CDN, Content Delivery Network. Udah pernah dijelasin atau belum ya? Saya agak lupa nih. CDN. Sudah, Pak. Udah ya, ya. Nanti kalau ini boleh ditanya lagi deh kapan-kapan kalau misalnya. Intinya ini sudah dan lebih cepat ya, 1 menit sudah terinstall. Tampilan-tampilan kita bisa kita ganti sepuasnya. Kita bisa beli template. Maaf, sebentar. Tahapannya bukan langsung beli template. Kita bisa pilih template yang ada belasan ribu atau puluhan ribu yang ada di library WordPress ini. Kemudian bisa upgrade, atau kita juga bisa beli template terpisah yang tidak ada di library, tidak terdaftar di library atau di perpustakaannya perpustakaan template-nya WordPress ya. Karena ada beberapa template dan plugin yang tidak mendaftarkan diri di WordPress-nya. Oke, kita cukupkan dulu. Proses instalasinya sudah. Dipersilahkan bagi yang ingin bertanya, mungkin bisa langsung open mic atau acungkan tangan dulu. Sekali lagi untuk daftar hadir, tolong diisi di formulir ya. Silakan siapa itu yang
tangannya muncul mana tadi? Nggak sengaja keangkat Pak tangannya. Oh, nggak sengaja. Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada Pak. Baik. Mudah-mudahan bisa dipahami. Nanti sebagai tambahan, video yang tadi di awal diputar, akan saya bagikan linknya yang pelatihan instalasi di cPanel. Sekaligus itu ada materi pengantar ya buat mengulang kembali pemahaman kita, memperdalam dan menguatkan pemahaman kita tentang domain dan hosting. Kemudian nanti instalasinya di cPanel ya, karena waktu itu prakteknya di cPanel. Hanya saja mungkin ada beberapa info yang nggak update ya. Itu saya waktu latihan tahun lalu bulan April itu belum membuat PT Cyberweb ya, masih menggunakan brand lama muslimhost.net itu sebagai brand usaha saya waktu dari 2014 sampai berdirinya Cyberweb ini. Nah, setelah Cyberweb saya fokus di cyberweb.id dan lebih senang menggunakan stack panel. Ya, tadinya saya biasa pakai cPanel dan direct admin. Ya, dulunya saya biasa pakai itu. Nah, sekarang saya pakai Flash dan stack panel. Alasannya karena dapat hosting yang murah dan yang satu lagi karena memang itu brand usaha yang saya kembangkan. Satu lagi. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Jadi ini sisanya nanti tolong disimak. Jadi ini bagian dari kelas ya. Tolong disimak dan tuliskan nama di kolom komentar link YouTube yang akan saya bagikan. Jadi kelanjutannya untuk memahami instalasi WordPress di cPanel. Ya, ini kan jadi yang mungkin nggak sempat diajarin ini yang direct admin ya, karena saya nggak punya aksesnya dan belum pernah membuat tutorialnya. Saat ini cuma bisa menunjukkan di stack panel dan Flash, dan nanti ada video di cPanel ya, supaya lebih memahami dengan jelas, lebih pemahamannya mendalam terkait dengan bagaimana WordPress itu bisa diinstal di self hosting atau di hosting secara mandiri ya, WordPress. Dan itu ada keunggulannya ya, banyak fitur-fitur yang bisa terbuka, yang bisa diakses dan bisa dimanfaatkan sebagai webmaster profesional gitu ya. Sebelum ditutup ruang meetingnya, silakan kalau ada yang ingin bertanya. Kalau tidak ada, kita dokumentasi foto boleh ya, dibuka kameranya yang bisa. Tadi ada yang cantik-cantik, sekarang nggak muncul lagi yang cantik-cantiknya. CS-annya Akang Solah mana nih, CS-annya Akang Solah? Nisa, Pak. Oh, Nisa. Ini adiknya Solah nih. Namanya Cewek apa Umar. cowok, Pak? Cowok dong. Yang bayi mana, Pak? Baik, tidur. Oke, kita capture dulu. 1, 2, 3. 1, nah. Mana lagi nih? 20, sebentar. Layoutnya kok. Nah, gini kali ya. Satu, 2.
Ini nggak ada yang mau nanya nih, bener nih. Oh iya, dan lagi di dapur nggak? Nah, Absennya gimana, Pak? gimana? Cara absennya saya nggak tahu. Oh, nggak tahu. Itu di kolom chat bisa ngakses kolom chatnya nggak? Nggak Tinggal bisa ngisi saya form. pakai HP soalnya. Di kolom chat itu ada form.gle. Nah, itu ada link yang harus diisi. Ntar kalau udah ketutup hilang linknya. Tolong diisi atau japri ke saya langsung. Selepas ini langsung japri. Kalau misalkan mau di ini. Iya siap, Pak. Nanti kalau udah selesai saya Langsung japri, japri Pak. ya. Oke, ini kita tutup. Kita cukupkan. Saya akan kasih link instalasi cPanel di rekaman YouTube dan tolong disimak. Setelah itu tolong tuliskan di kolom komentar, tuliskan nama aja ya, nama sama kelas. Itu aja, kita sama-sama tutup kelas kita pada malam hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ya sudah hadir. Terima kasih banyak Bapak. Yo, sama-sama. Sampai ketemu malam mingguan. Jangan yang tidak senonoh, ini masih direkam ini. Matiin dulu ya.